Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ilyas Alfaris dengan NIM 2108739 dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis peluang dan ide wirausaha. Ini kita akan coba bahas dua hal, tidak hanya terkait dengan analisis lingkungan bisnis dan usaha, juga termasuk ide dan gagasan dalam berwirausaha. Begitu pentingnya peluang bagi para pemula yang ingin membuka suatu bisnis usaha, sehingga perlu analisis sedemikian rupa. Apakah peluang-peluang yang muncul? Apakah lingkungan bisnis yang akan dijadikan sebagai subjek atau tempat mengembangkan usaha itu memang menjadi satu titik yang memberikan dampak baik? Kita akan membahas tentang lingkungan bisnis. Ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal artinya lingkungan yang terkait dengan ekstensi sebuah organisasi, dan lingkungan eksternal adalah lingkungan yang dimana kondisi atau situasi yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi, dan bagaimana kegiatan operasional ini pada akhirnya bertahan. Kemudian lingkungan eksternal terbagi menjadi dua lingkungan. Yang pertama berkaitan langsung dengan kegiatan operasional kita atau seringkali dinamakan sebagai lingkungan mikro. Dari organisasi dan lingkungan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau lembaga, atau sering disebut lingkungan makro. Selanjutnya lingkungan internal pada prinsipnya secara teori adalah berbagai hal atau berbagai pihak yang terkait langsung ataupun tidak dengan organisasi dengan kegiatan sehari-hari yang mempengaruhi langsung terhadap setiap program, setiap kebijakan, setiap keputusan, bahkan denyut nadi atau jantungnya. Sekarang coba kita bahas lingkungan ekonomi. Satu masyarakat itu dapat digolongkan ke salah satu sistem perekonomian, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Pada sistem ekonomi sosialisme, pada sistem komunisme atau sistem pasar bebas, sedikit banyak pasti terkait atau dipengaruhi oleh lingkungan perekonomian. Perekonomian akan menjadi faktor yang mempengaruhi hampir ke semua lini, ke semua prospek, sehingga memberikan pengaruh pada kebijakan, pada keputusan bisnis yang akan kita lakukan. Yang kedua, lingkungan teknologi. Ini meliputi manufaktur atau teknologi produk, termasuk jasa serta teknologi bisnis. Peralatan masuk di dalamnya. Jadi peralatan juga masuk di dalamnya. Metode kerja, sistem pengolahan, peralatan elektronik, dan peralatan komunikasi. Keberhasilan beberapa perusahaan
atau lembaga untuk meningkatkan capaian tujuan dan sasaran, termasuk kemampuan kompetitif dan keuntungan bisnis melalui ilmu teknologi. Selanjutnya, lingkungan hukum politik itu menjadi suatu kekuatan perusahaan, pada akhirnya berada dalam satu kerangka hukum, sehingga faktor ini mempengaruhi berbagai keputusan dan transaksi dari perusahaan atau organisasi bisnis yang kita lakukan. Lingkungan hukum politik itu punya peran dalam aturan bisnis tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan dalam bisnis, tentang satu kebijakan yang kita buat sampai batas mana yang tidak bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan sosial dan budaya. Ini adalah adat istiadat, karena kita ada di setiap tempat di mana posisi bisnis yang kita akan lakukan berada dipengaruhi oleh ini. Adat istiadat, kebiasaan, nilai karakteristik, demografi, termasuk masyarakat setempat. Kemudian lanjut kepada analisis peluang usaha. Ada beberapa yang harus kita pahami. 1. Seorang wirausahawan atau bisnismen mesti mempelajari dan memahami kebutuhan, mempelajari keinginan dan permintaan masyarakat. Karena kita punya usaha, mempelajari keinginan dan permintaan masyarakat bukan keinginan kita yang diinginkan, tetapi keinginan konsumen yang harus kita penuhi. Yang kedua, merancang penawaran pasar yang memuaskan sekaligus membangun hubungan pelanggan untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan. Dan yang ketiga adalah wirausahawan mesti mempunyai orientasi yang jelas pada hasil dari memahami pasar itu, peningkatan pendapatan yang sifatnya jangka panjang. Jadi kita harus memikirkannya jangka panjang. Sekian lamanya, jangan memikirkan jangka pendek. Kita harus memikirkannya dalam jangka panjang atau untuk kedepannya. Bagaimana peluang muncul? Ini pada akhirnya kita manfaatkan sebagai satu kebutuhan, sebagai keinginan tadi atas permintaan yang ada. Peluang itu muncul karena beberapa sebab. 1. Adanya masalah. Yang kedua, adanya kebutuhan. Yang ketiga, adanya keinginan. Dan yang keempat, karena memang diciptakan. Kemudian lanjut kita kepada ide wirausaha atau ide bisnis. Tidak akan muncul dengan sendirinya, karena yang namanya ide bisnis itu harus melalui pikiran.
melalui analisis yang panjang. Ide bisnis datang apabila kita memang berusaha untuk mencarinya, menggali informasi, dan pandai membaca peluang yang memungkinkan kita menentukan bidang yang akan kita pilih. Sekian penjelasan dari saya tentang materi perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Saya Muhammad Ilyas Alfaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.